Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valti Amanda dengan BP 2411111029. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kode pemrograman yang merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah pemrograman komputer. Baiklah, langsung saja pada instruksi yang ada pada e-learning. Langkah awalnya kita disuruh untuk membuat generate data dengan kode yang telah disediakan. Yang pertama ini ada import pandas, merupakan library yang mempermudah untuk membuat data frame. Yang kedua ada import random, merupakan library yang mengambil data atau angka secara acak. Yang ketiga pada baris keempat kita diinstruksikan untuk mengubah NIM dengan NIM pribadi. Pada line kelima, row diganti dengan 4 angka belakang NIM pribadi. Lalu pada line ke-7, 8, 9, dan 10 dapat dilihat ada L, W, T, dan MES yang merupakan list kosong untuk menyimpan panjang, lebar, tebal, dan massa. Lalu pada baris ke-12 terdapat perulangan for. Pada baris ke-13 terdapat random uniform 50,80 yang artinya akan mengambil data secara acak dari rentang 50 hingga 80. Lalu pada baris yang ke-14 ada round L,2 yang artinya semua data yang diambil secara acak memiliki nilai desimal minimal maksimal 2 angka di belakang koma. Lalu ada append round L artinya memasukkan data-data yang telah diambil oleh library sebelumnya ke dalam list masing-masing variabel. Begitupun untuk W, T, dan M. Selanjutnya mendefinisikan data frame dengan kolom L, W, T, dan M dan diubah ke data Excel. Lalu di run, saat data di run, file Excel akan ada di sini. Dapat dilihat ya, ada data UAS Pemkom. Nah, ini sudah ada filenya di shell. Untuk memastikannya kita dapat dilihat di file manager. Kita buka file manager. Ini filenya sudah terbuka. Kita lihat di sini ada length, width, thickness, dan mass. Kita tutup filenya, lalu kembali ke Visual Studio Code. Langkah selanjutnya, sesuai dengan instruksi, kita akan membuat plot untuk DG, DA, dan SA, di mana DG, DA, dan SA ini terlebih dahulu dibuatkan rumusnya pada kode pemrograman. Kita menggunakan library tambahan berupa NumPy dan Matplotlib, di mana NumPy ini berfungsi untuk mempermudah dalam membuat rumusnya nanti, dan Matplotlib ini untuk membuat plot data atau diagram data. Lalu ini name row seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Langsung saja ke baris 37. Di sini saya mendefinisikan rumus DA, di mana DA merupakan diameter rata-rata nilai panjang, lebar, tebal, dan
panjang, lebar, dan tebal. Di mana rumusnya yaitu dA sama dengan L tambah W tambah T dibagi 3. Lanjut, pada baris ke-40 saya mendefinisikan rumus DG, di mana DG ini merupakan diameter geometrik akar 3 dari hasil kali panjang, lebar, dan tebal. Di mana rumusnya yaitu DG sama dengan L kali W kali T dipangkatkan 1/3. Lanjut, baris ke-43 saya mendefinisikan rumus SA, di mana SA adalah luas permukaan berdasarkan diameter geometrik. Yang rumusnya yaitu NP kali PI kali DG pangkat 2. Selanjutnya kita membuat file Excel baru untuk menambahkan 3 jenis data terbaru tadi, yaitu DA, DG, dan SA. Menggunakan fungsi df to Excel. Di sini saya menggunakan judulnya yaitu hasil data UAS Pemkom terbaru. Untuk melihat filenya saat di run nanti akan keluar di sini. Nih, hasil data UAS Pemkom terbaru. Namun sebelum itu kita akan membuat poin A, grafik mesh dan grafik mesh versus DG. Yang pertama ada PLT figure fixed size 5,4, di mana PLT ini berfungsi untuk menyediakan figur objek baru dengan ukuran 5 x 4 inci. Lanjut ada PLT scatter, membuat diagram scatter antara mesh dan DG dengan warna merah. Lalu ada PLT title, membuat judul diagram yaitu scatter plot, mesh, dan DG dengan warna hitam. Selanjutnya membuat label kurva X dengan mesh dan label kurva Y dengan DG. Lalu PLT grid, membuat garis-garis grid pada diagram. PLT type layout, agar diagram tidak terpotong secara otomatis. PLT save file, untuk menyimpan file diagram ke dokumen, dan PLT show untuk menampilkan diagram. Lanjut ke poin B, ini untuk membuat grafik mesh DA dan DG dalam satu grafik. Yang pertama dilakukan yaitu PLT figure fixed size 5,4 untuk menyediakan figur baru bagi diagram. Lalu ada PLT scatter, mesh, dan DA dengan warna biru, yaitu diagram pertama yang mencakup massa dan DA. Lalu ada PLT scatter kedua, mesh, dan DG dengan warna pink. Untuk PLT title-nya saya menggunakan scatter plot, mesh versus DA dan DG. Untuk PLT X labelnya atau label pada kurva X, saya menggunakan mesh gram, mesh dalam kurung gram. Untuk PLT Y label atau label pada kurva Y, saya menggunakan diameter. Ada PLT legend untuk melegendakan DA, DG, dan mesh-nya. Lalu ada PLT grid untuk memberi garis-garis grid pada diagram. Ada PLT type layout untuk memposisikan diagram secara otomatis agar tidak terpotong. Ada PLT save file untuk menyimpan secara otomatis diagram ke dalam dokumen, dan PLT show untuk menampilkan diagram. Poin terakhir yaitu poin C, membuat grafik subplot mesh versus DA dan mesh versus DG, di mana ini ada dua diagram ya. Yang pertama ada PLT figure fixed size 10,4. Mengapa ukurannya lebih besar? Karena di sini kita akan membuat dua diagram sekaligus. Lalu ada PLT subplot 1,2,1 untuk diagram pertama. PLT scatter, di mana mencakup mesh dan DA menggunakan warna purple. Lalu PLT title saya menggunakan mesh versus DA. Lalu ada PLT X label dari kurva X-nya yaitu mesh
dan PLT Y-label atau label dari kurva Y-nya DA. Lalu ada PLT grid untuk memberi garis grid pada diagram. Selanjutnya diagram kedua yaitu PLT subplot 1,2,2. PLT scatter untuk diagram kedua yaitu mencakup mesh dan DG dengan warna violet. PLT title saya menggunakan mesh versus DG. PLT X label atau label pada kurva X saya menggunakan mesh, label pada kurva Y saya menggunakan DG, dan PLT grid untuk memberi garis-garis grid pada diagram. PLT tag layout untuk mengedit diagram agar tidak terpotong secara otomatis. PLT save file untuk menyimpan diagram ke dalam file. PLT show untuk menampilkan diagram. Kita akan jalankan programnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, file Excel yang dibuat sebelumnya akan terletak di sini. Sama ya, namanya hasil data UAS Pemkom terbaru. Lalu untuk memastikannya, kita bisa lihat di file manager. Sudah terbuka Excel-nya. Di sini dapat kita lihat data bertambah yaitu kolom DA, DG, dan SA, yang dimana nilainya sesuai dengan rumus yang telah dibuat tadi. Jumlah keseluruhan data ini adalah 1028. Mengapa 1028 tidak 1029? Karena kita memulai datanya itu dari 0. Oke, kita tutup. Lanjut ke Visual Studio Code untuk melihat hasil dari pemrograman. Nah, di sini dapat dilihat untuk file Excel-nya sudah jalan dan menunggu diagramnya muncul. Nah, ini diagramnya sudah muncul. Ini merupakan diagram pertama, scatter plot mesh versus DG. Nah, ini diagram yang kedua, scatter plot mesh versus DA dan DG, di mana warna biru itu melambangkan DA dan warna pink melambangkan DG. Diagram yang terakhir yaitu ini. Diagram mesh versus DA dan mesh versus DG. Diagram ini akan otomatis tersimpan ke dalam file manager. Dapat kita lihat. Ini. Ada plot massa versus DG, plot massa versus DG, DA dan DG, dan plot massa versus DA dan massa versus DG. Kita buka filenya satu persatu. Nah, di sini sudah kelihatan. Ini yang pertama, poin A. Ini yang kedua, poin B, dan ini yang ketiga, poin C. Baiklah teman-teman semuanya, sekian dari penyampaian kode program saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.